Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan al-mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walladzi أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما Hadratul Muhtaram yang kami hormati, Allah muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Bapak Ketua DKN beserta jajaran pengurusnya, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat, so'imin wal so'imat, jamaah Masjid Al-Anhar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di hari yang ke-8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, kesehatan, panjang umur, dalam limpah rezeki yang berkah, dan insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriri salam semoga tetap berlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah qudwah kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat yang kita baca senantiasa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para jamaah, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Salah satu nikmat yang istimewa, nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat ini tidak diberikan kepada umatnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu adalah nikmat kita bisa berjumpa, bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah dari awal bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana ketika di awal Rajab kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami, sampaikan umur kami bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah bulan ini kita diberikan oleh Allah ijabah doa, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kali dengan bulan suci Ramadan. Sebab banyak ketika saudara-saudari kita, tetangga kita, handai tolan kita, sahabat kita, yang mana ketika di bulan Rajab menginginkan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, namun apa daya, sebelum datang Ramadan sudah dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita alhamdulillah masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di akhir sampai akhir. Sebab ketika bulan Ramadan tahun akan datang belum tentu milik kita. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan esok hari pun itu adalah masih misteri. Apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan besok atau minggu depan, atau bisa sampai akhir. Untuk itu mari kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, panjangkan usia kami sehingga kami bisa menuntaskan, bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu yang senantiasa kami hormati, Allah muliakan.
Kedatangan bulan Ramadan sangat ditunggu kehadirannya sebagai tamu yang istimewa. Ditunggu kehadirannya bukan ditunggu oleh kita, manusia yang beriman kepada Allah saja. Ramadan sangat ditunggu kehadirannya oleh malaikat Allah. Sangat ditunggu kehadirannya oleh penghuni langit dan bumi. Bahkan Ramadan sangat ditunggu kehadirannya oleh orang-orang yang sudah berada di alam kubur sana. Perlu Bapak Ibu ketahui, bukan kita saja yang bergembira dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, tapi orang-orang yang sudah berada di alam barzakh pun bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena di alam barzakh sana, di alam kubur sana ada dua. Ada mendapatkan nikmat dari Allah, ada juga mendapatkan siksaan dari Allah. Yang mendapatkan siksaan dari Allah ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, Allah ringankan siksaannya. Orang yang mendapatkan nikmat di dalam kuburnya, Allah tambahkan nikmatnya. Oleh karena itu Ramadan kita sambut dengan sukacita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa bersama-sama mengisi ibadah kita di bulan Ramadan. Mungkin di bulan-bulan lain kita tidak semangat untuk beribadah kepada Allah. Namun di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Ramadan yang bisa memberikan sinyal, lalu apa lagi yang bisa kita semangati untuk bisa beribadah? Oleh karena itu para hadirin, mari kita sama-sama, kita masih berada di 1 minggu pertama di bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengingatkan, kita perbanyak amal yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bulan Ramadan disebut sebagai bulan maghfirah atau bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah buka pintu ampunan seluas langit dan bumi bagi hambanya yang mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi kepada umat Nabi Muhammad yang memohon ampunan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, dengan mengharap ridha Allah, maka Allah ampuni segala dosanya di masa yang lalu. Bukan itu saja Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini Allah buka pintu ampunan. Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shaumahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladatuhummu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita di siang harinya berpuasa. Wasanantu qiyamam, dan Allah sunnahkan di malam harinya qiyamam untuk mendirikan, membangunkan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Innallaha Azza wa Jalla farada siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wasanantu qiyamahu, dan Allah sunnahkan di malam harinya untuk membangunkan diri kita, untuk bisa mensiarkan di malam harinya, untuk bisa meramaikan di malam harinya. Faman shaumahu wa qamahu, kata Allah, barang siapa yang berpuasa di siang harinya, wa qamahu, dan menghidupkan malam harinya, kharaja min dunubihi kayaumin walakabu ummuh, maka orang yang tadi yang berpuasa di siang harinya dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadannya dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan tadarus Qur'annya, dengan meleknya, dengan tidak tidurnya, dengan berzikirnya di malam-malam kemuwi agung bulan Ramadan ini, maka kata Allah garansinya adalah kharaja min dunubihi kayaumin waladatuhummu, maka dia akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah, ini adalah suatu istimewa, suatu kado istimewa dari Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan sia-siakan malam-malam bulan Ramadan ini. Kita masih berada di awal bulan Ramadan. Oleh karena itu yuk kita sama-sama semangat, jadikan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik kita untuk bisa disiplin waktu untuk ibadah, mendidik kita untuk bisa bersikap jujur, karena Ramadan adalah bulan puasa. Puasa adalah mengajarkan kepada kita
beribadah secara jujur. Karena ibadah yang paling rahasia adalah ibadah puasa. Kalau sholat mungkin Bapak Ibu tahu ada orang sholat. Ibu tahu pada orang zakat kelihatan. Orang haji umroh pasti kelihatan. Karena satu kampung ngantat. Tapi ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya sirrun, yaitu rahasia antara kita dan Allah yang tahu. Oleh karena itu ibadah puasa pahalanya tergantung dari apa yang kita laksanakan. Kullu amal ibni Adam lah illa shaum. As-shaumu li wa ana ajibihi. Setiap amalan manusia itu untuknya, untuk manusia. Illa shaum kecuali puasa. As-shaumu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajibihi, dan akulah yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kadar puasa itu beda-beda. Antara saya pribadi dengan Ibu Bapak, oke, pahala kok saya beda-beda. Mungkin ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang 70%. Bahkan ada yang habis pahala puasanya gara-gara melaksanakan atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam rangka ibadah puasa. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama dirikan, kita tegakkan, kita syiarkan, kita ramaikan di malam-malam bulan suci Ramadan. Kalau bisa sih malam Ramadan tidurnya agak larut malam. Tapi bukan nonton TV, bukan main scroll HP, TikTok, dan lainnya. Tapi malam harinya digunakan untuk qiyamul lail. Setelah sholat isya berjamaah, dilanjut Pak dia sholat isyanya. Jangan sampai keliru Bapak Ibu. Sholat tarawihnya dilaksanakan, Pak dia isanya ditinggalkan. Karena Pak dia isya lebih istimewa daripada sholat tarawih. Setelah sholat tarawih selesai, witirnya. Kemudian dilanjutkan dengan tadarrus tilawat Al-Qur'annya. Setelah itu kita lanjutkan dengan zikrullah. Kemudian kita hidupkan malam-malamnya di bulan suci Ramadan. Sampai kapan? Sampai akhir bulan suci Ramadan. Apalagi nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan hati kita untuk bisa melaksanakan ibadah karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali ibadah karena Ramadan saja. Sebab kalau ibadah karena Ramadan akan selesai, Ramadan akan pergi. Tapi kalau ibadahnya karena Allah, tidak ada yang berubah. Walaupun Ramadan sudah pergi, tapi kita ibadahnya karena Allah. Mari kita luruskan niat kita semangat di dalam diri kita berazam, kita berniat Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lab. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil istadul wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Al-Hadi Astaghfirullahaladzim Adnati Inna mahayyim maku hinai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.